Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati Winarsi, gimana kok lama nggak ketemu? Ini untuk kali ini topik obrolannya kita ini apa, Bu? Kok Iya, kata iya Bapak, kita sudah berapa hari ya tidak bersua iya, virtual. nggih. Iya. Eh, Gini Bapak, saya harapkan hari ini ketika saya ngobrol dengan panjenengan itu ada beberapa manfaat yang bisa saya ambil dari obrolan ini. Eh, Kebetulan saya ini ada sedikit apa ya kegundahan hati yang ingin diobrolkan dengan panjenengan yang Iya, sebagai guru senior lah kalau saya anggap ya, supaya nanti sama aja, bisa Bu. mendapatkan pencerahan dari panjenengan. Insya Allah saling Ini kan sharing saya, mawon. saya kan ini Pak, ada murid satu spesial. Kebetulan saya Oh, kan, spesial. saya Iya, kan iya, iya. apa namanya mengajar di kelas 4. Kemudian anak Mhm. ini masih belum bisa baca. Iya. Jadi ya, saya anggap ini murid spesial lah. Ketika saya mengajar teman-temannya atau anak-anak yang lain ini kan sudah bisa paling enggak sudah bisa berjalan dengan baik. Tapi satu anak ini dia asik dengan dunianya sendiri seperti itu. Oh, berarti kan Bu Ati ya, murid yang jenengan apa Astani atau jenengan Ajar. sisi spesial tadi, Nggih, sisi unik tadi, si spesial nggih. tadi itu situasi yang jenengan rasakan sekarang itu intinya seperti apa, Bu? Iya, anak ini itu ketika saya beri tugas, saya beri PR, Mhm. itu ternyata tidak pernah mengerjakan, Bapak. Oh, nggak Hampir ngerjakan. hampir tidak pernah mengerjakan. Pernah ya satu kali, 2 kali seperti itu. Tapi ketika saya, perhatikan, ini kok dia nggak pernah mengerjakan PR gitu. Satu kedua kali saya maklumi, tapi kok terus-menerus ini kok itu ya, tidak mengerjakan PR seperti itu. Akhirnya saya mencoba Oh, untuk mencari informasi ke teman-temannya kalau anak ini kenapa? Apakah memang di rumah itu ada kendala atau bagaimana? Ternyata tidak hanya dialami di rumah, tapi juga di kelas. Ketika saya amati kok memang iya, ketika teman-temannya dia lagi asik mengerjakan diskusi dengan temannya, dia asik dengan dunianya bermain, mhm. kemudian apa namanya bermain dengan Dengan temannya atau bersama temannya segala yang lagi asik seperti itu. segala keunikannya ngoten Bu ya. Iya betul Nah, Bapak, dia asik terus dengan dunianya sendiri. terus kira-kira eh, menurut jenengan mungkin bisa menarik ke belakang ataupun sebagai wali kelasnya kan hampir setiap hari sudah ketemu. Itu kira-kira apa saja hal yang mempengaruhi hal tersebut itu apa? Maksudnya anak itu kok menurut hemat jenengan atau analisis jenengan itu apa yang mempengaruhi hal tersebut sehingga si unik tadi lah kita bilang si istimewa tadi istimewa aja ya si istimewa tadi me- melakukan hal tersebut ataupun bertingkah seperti itu Iya. dengan segala keunikannya. Di awal dulu waktu masuk kelas 4 itu memang saya mengadakan analisis atau asesmen diagnostik Bapak ya untuk kemampuan membaca, Mm-mm. menulis, berhitung dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya bertanya ke anak-anak, ini secara secara apa ya, satu kelas itu siapa yang kira-kira masih belum bisa membaca di kelas ini? Seluruh kelas ini Hmm, menjawab si anak ini seperti itu. Saya pikir hanya tidak bisa membaca apa maksudnya dalam arti tidak bisa membaca itu adalah dia itu gradul-gradul tidak bisa membaca seperti itu. Soalnya kan notabene sudah kelas 4 Bapak. Jadi saya berpikir iya, itu oh, kelas 4 tidak bisa membacanya adalah mungkin masih mengeja atau mungkin ada kata-kata yang agak sulit maka dia dinyatakan tidak bisa apa namanya membaca seperti itu. Saya membaca. berpikirnya seperti itu. Ternyata setelah saya Hmm, dalami, saya menggali informasi anak ini, ternyata memang anak ini tidak bisa baca seperti itu. Agak sulit sekali membacanya. Seperti itu, itu Bapak. ya pengaruhnya itu makanya yang mempengaruhi hal tersebut itu nggak bisa bacanya itu memang karena Mungkin dari karena ini, Bapak, mungkin karena apa ya? Daya tangkapnya si anak ini memang berkurang. Apa tidak seperti anak-anak yang hmm, lain. Kemudian yang kedua, perhatian dari orang tua atau bimbingan secara langsung mungkin dari awal ini ada. Soalnya kalau saya lihat dari latar belakang orang tuanya memang keduanya ini sibuk bekerja sendiri sehingga bimbingan dari kecil dulu ketika membaca ini kurang sehingga berdampak sampai dengan sekarang. Seperti itu. hmm, terus kalau hal yang mempengaruhi tersebut sudah Ibu Ati temukan kemudian sekarang di poin ini itu situasi yang Bu Ati inginkan seperti apa kira-kira setelah
tadi mengetahui latar belakangnya, kemudian situasinya juga sudah jenengan utarakan, itu berarti situasi atau keadaan yang jenengan inginkan itu seperti apa? Ya paling tidak saya ingin itu ketika anak ini nanti naik ke kelas 4 itu sudah bisa membaca lah Pak minimal. Entah itu masih agak gretel-gretel, Membaca ya? paling tidak membekali anak ini ketika di kelas 5 nanti kan ada yang namanya ANBK Bapak, di mana nanti anak ini kan harus literasi sendiri, kemudian mengerjakan dengan laptop sendiri. Ketika anak ini nanti tidak bisa membaca, tentu akan mengalami kesulitan seperti itu. Sehingga Mhm. saya itu paling tidak anak ini bisa membaca, meskipun tidak lancar lah, targetnya bisa membaca dulu. Lancar Oh tidak bisa, bisa diasah lagi. Karena memang bagaimana Pak ya, mmm, kita sebagai guru itu membimbing itu tidak bisa secara penuh atau mendampingi anak 24 jam. Kita di sekolah itu kan mhm, terbatas, sehingga ya paling tidak target saya adalah anak ini sudah bisa memulai bisa membaca lah seperti itu. oke. Kalau Ibu Ati sudah menentukan targetnya kira-kira atau yang membuat hal itu terwujud, kan sudah paling tidak sudah mengadakan planning lah, itu, apa yang membuat hal itu bisa terwujud itu kira-kira planning jenengan itu apa? Atau resepnya jenengan yang sudah jenengan persiapkan kira-kira? Saya Apa inginnya yang itu membuat Anda seperti terwujud? nggih, inginnya seperti ini Bapak. Saya pertama ini ingin mengkonfirmasi ke pihak orang tua terkait Sharing gitu kebiasaan ya? anak. Iya, terkait kebiasaan anak ini belajar di rumah bagaimana. Kira-kira Mhm, saya sebagai guru di sekolah ini apakah bisa membantunya atau hal apa yang bisa saya lakukan lah untuk membantu anak ini. iya Paling iya, tidak ada syukur. sharing itu kepada orang tua. Sehingga nanti saya bisa menindaklanjuti dengan sharing kepada kepala sekolah, kemudian untuk membuat program apa untuk anak ini, seperti itu. Jadi sharing Oh kepada berat orang tua, kemudian lanjut ke sharing kepada kepala sekolah. Setelah itu pengennya punya apa ya Pak, punya angan-angan bagaimana membuat anak ini itu bisa membaca. Satu program yang bisa mmm, membuat anak ini membaca gitu loh Pak. oh berarti itu gagasan Ibu Ati itu ya? Berarti membuat sebuah program Oke. atau apa itu untuk anak si unik tersebut ya, si Iya istimewa tersebut betul. ya? Oh terus gini Bu Entah Ati, itu program heeh, itu nanti saya yang melaksanakan atau dari pihak orang tua paling enggak kan saya punya program yang bisa merubah anak ini bisa membaca seperti itu. oh gitu ya. Terus gini Bu Ati, setelah jenengan menentukan target jenengan untuk atau gagasan Anda untuk hal tersebut itu, apa yang jenengan apa saja yang harus disiapkan tuh kira-kira untuk target atau gagasan tersebut Apa ya Pak ya? Untuk mencapai hal tersebut ya tentu yang bekerja dengan disiapkan orang dalam tua. waktu dekat, dalam waktu mungkin Ya tetap atau berjangka? hal yang saya lakukan dalam waktu dekat ini ya berkomunikasi lah dengan orang tua. Mmm, Berkomunikasi, kemudian apa ya, ya paling enggak sharing dengan orang menemukan tua iya, sharing dengan menemukan orang resepnya tua tadi ya? iya, sharing dengan orang tua bagaimana ini anak ini seperti apa ya, mengalami apa ya, tertinggal lah dari teman-temannya, seperti itu. Nanti Seperti itu. ketika iya, nanti ketika saya mengajukan solusi atau ada solusi dari pihak orang tua kan, enak seperti itu. Jadi nanti ketika saya punya Mmm, program ini orang tua juga tidak tersinggung, kemudian pokoknya apa ya, sharing-nya tujuannya untuk kemajuan anak inilah, Pak, yang oke saya oke. lakukan terlebih dahulu. Berarti Bu Ati ya, tadi setelah saya menanyakan apa yang akan Ibu lakukan pasca 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 obrolan ini, terus kira-kira itu eksekusinya jenengan itu kapan Bu Ati? Kan terus untuk hari ini jenengan berada di luar kota ataupun mungkin Oke. planning-planning jenengan kira-kira timeline lah kapan kira-kira, Ya, ya eee, paling tidak nanti setelah inilah, Pak, nanti saya bisa kan, komunikasinya ini kan sementara via WA. oh Komunikasi iya dengan iya, orang tua masih via WA karena ketika di jam-jam apa ya, di jam-jam kerja itu kan kebetulan orang tuanya ini kan juga bekerja, Bapak. Pagi mhm, ibunya itu bekerja di pabrik, kalau ayahnya kan di sawah. Jadi ketika nanti saya koordinasi dengan orang tua malam itu kan juga rumah saya dengan rumah beliau juga agak jauh. Jadi ya action iya, yang akan saya lakukan ya komunikasi via WA. Nanti bisa setelah coaching ini saya bisa ngobrol kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk anak ini seperti itu. terus Kemudian untuk setelah itu itu mhm, ketika sudah ada komunikasi dengan pihak orang tua, baru nanti saya akan mencoba mengajukan beberapa apa ya komunikasi dengan kepala sekolah lah Pak. berarti gini Bu Ati ya, setelah Ibu Ati tadi, ngobrolkan tentang timeline-nya Ibu, kemudian nanti siapa saja yang dihubungi ataupun dilibatkan dalam
dalam eksekusi ini kan telah tadi jenengan matur akan mungkin bisa kan kalau Jabri ataupun menghubungi via komunikasi dengan orang tuanya kan mungkin sendiri. Kalau mungkin nanti waktunya kalau mungkin ibu memplanningkan untuk sowan ke rumahnya ataupun selain orang tua dan nanti tadi ibu bilang akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Mungkin siapa saja yang selain itu yang ibu libatkan? Ya, tentu selain kedua orang itu tentu ada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak. Sebuah program Hmm, ketika hanya saya sendiri yang menjalankan rekan juga sejawat ya masing-masing. intinya. Iya betul, teman Hmm, sejawat yang selain saya sebagai guru mapel kan saya kan sebagai guru kelas. Jadi kan iya. sebagai guru mapel juga akan saya libatkan. Oh, Kemudian selain seperti itu guru guru. kelas yang lain kan juga bisa Mm-mm. membantu. Selain membantu kan juga bisa saling mengingatkan lah seperti itu. Oh iya, Karena iya. kan nantinya setelah saya pegang kelas ini kan juga akan menjadi kelas Bapak Ibu yang lainnya sehingga dukungan dari Bapak Ibu yang lain kan juga sangat membantu Mm. untuk peningkatan kompetensi siswa ini dalam bidang membaca Bapak. Dan selain Iya, orang tua, semoga. kepala sekolah dan juga orang dan tidak lupa anak-anak kelasnya juga Bapak. Jadi teman-teman Oh, mereka ini teman. ketika ini juga perlu dilibatkan sehingga kan ketika apa namanya bisa diminta bantuan teman-teman yang lain Oke. atau paling tidak Berarti ketika saya melakukan program ini juga tidak dapat bulian dari anak-anak yang lain. Anak ini dispesialkan mm, bukan. Jadi kan tetap anak-anak satu kelas itu juga ikut dilibatkan dalam program tersebut sehingga perkembangan iya. anak ini juga bisa maksimal seperti itu, Bapak. Oh iya ya. Berarti jenengan juga menerapkan berdiferensiasinya itu nggih, seperti yang kita terima materi beberapa waktu yang lalu nggih. Dalam penerapan ini mungkin karena tadi saya mendengarkan jenengan ature selain orang tua, kepala sekolah, rekan sejawat juga jenengan melibatkan murid. Ya Gitu. spesial, maksudnya sangat sangat menurut saya sangat bagus kan dan semoga apa berjalan lancar. Terus gini Bu, Amin. bagaimana Ibu Ati itu memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik? Gimana ya, Pak? Planning-planning jenengan tersebut. Allah. Paling tidak kayaknya tadi saya planningnya banyak banget Pak ya. Iya, Sehingga oke. mungkin hal yang pertama nanti yang bisa mengingatkan saya untuk apakah nanti itu bisa berjalan apa tidak. Yang pertama saya buat checklist dulu, daftar Checklist ya. checklist. Iya, daftar checklist kira-kira mana yang sudah saya lakukan dan mana yang belum. Kemudian selain itu juga mungkin buat refleksi Bapak ya. Jadi saya bisa menganalisis tindakan apa yang sudah saya lakukan, apa yang perlu saya perbaiki, sehingga nanti langkah-langkah kedepannya kan bisa apa ya bisa dijalankan lagi lah Pak. Kalau nanti ada kekurangan kan berarti langkah selanjutnya harus diperbaiki seperti itu. Kemudian apa Hmm, ya Pak ya, yang bisa membuat ini berhasil lagi apa ya? Bersungguh-sungguh mungkin Pak ya, ya bersungguh-sungguh melaksanakan dengan dari hati. Ketika kita punya program tapi ketika kita tidak menjalankannya dengan sepenuh hati atau dengan berat hati juga program itu hanya ada di angan-angan kalau tidak ada action iya. dengan hati yang tulus. Ngoten Bapak nggih. Ya, dedikasi jenengan patut diacungi jempol berarti. Oke, berarti semoga berjalan dengan lancar dan elemen-elemennya juga yang jenengan butuhkan, yang jenengan siapkan juga bisa termaksimalkan sesuai dengan planning jenengan. Kemudian gini, berarti dari Amin. ini sudah hampir menjelang penghujung obrolan kita karena Iya. saya akan bergeser di tempat lain ini. Gini, berarti yang Sibuk sekali Bapak bisa, nggih. nggih, apa saja yang bisa Bu Ati simpulkan dari obrolan kita kita malam ini Bu Ati? Dari awal tadi tentang poinnya, istimewanya murid jenengan tadi yang super spesial tadi dengan segala jurus-jurus apa ya resep resep jenengan. Iya, Pak Bambang sebelumnya terima kasih karena di dalam kesibukan panjenengan hari ini panjenengan sudah meluangkan sedikit waktu ngobrol dengan saya Hmm, untuk apa ya membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi seperti itu. Ternyata siap siap siap. dengan waktu yang singkat ini saya banyak apa ya Pak ya banyak banyak mendapatkan hal yang mungkin akan saya lakukan setelah ini dari obrolan ini Bapak ya. Setelah saya menganalisis dari giringan panjenengan tadi, saya mendapatkan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini saya harus komunikasi aktif dengan pihak wali murid dan juga tentu dengan pihak pihak kepala sekolah dan juga teman-teman sejawat. Selain itu, saya juga harus melibatkan peserta didik lain untuk membantu
Halo, di closing tadi kan setelah jenengan simpulkan dari tentang percakapan kita malam ini, tentang si istimewa tersebut dengan segala resep-resep jitu jenengan yang akan jenengan planningkan terhadap dan akan jenengan aplikasikan, kemudian dengan segala time schedule ataupun timeline yang jenengan sudah persiapkan, kemudian dengan kapan waktunya, dengan siapa saja sudah jenengan persiapkan. Berarti dari kesimpulan tersebut, semoga saya hanya bisa mendoakan semoga berjalan dengan lancar, berarti, dan good luck, selamat menjadi guru yang selalu berdedikasi dan selalu dicintai anak-anak. Begitu Bu Ati. Terima kasih Bapak. Nanti Nggih. ketika saya sudah action, saya akan meminta waktu panjenengan lagi untuk curhat lagi. Siap. Sehingga Saya nanti tunggu. kemajuannya bisa terpantau dengan baik seperti itu. Saya Terima kasih tunggu Bapak atas waktunya. Siap berarti. Saya tunggu informasi bagusnya, informasi indahnya. Dan terima kasih untuk obrolan malam ini. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dieksekusi. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Ati. Selamat malam juga. Ini agak sedikit galau Bu Ati. Nggih, tapi sebelumnya ini Bapak, suara saya apakah terdengar nggih? Ya, terdengar sangat jelas. Oh, nggih. Pripun. Rencana hari ini apa ya? Apa yang ingin disampaikan Pak Bambang? Halo? Ya, Apa yang ingin disampaikan Pak Bambang di waktu yang sangat singkat ini, Pak? Gini Bu, untuk tadi saya jabrin dengan saya hubungin dengan ini pengen ngobrol sebenarnya Bu, mau curhat, mau minta solusi, nggih. Gini Bu, ini murid saya ada yang kelas tinggi Bu, itu kelas 5 dan 6, bahkan ada yang kelas 4 itu belum bisa baca Al-Quran Ibu. Saya kan seperti jenengan tahu, saya kan guru agama. Agama Islam, nggih. Iya. Terus dari obrolan ini nanti kira-kira apa yang ingin dicapai Pak Bambang ya sebelumnya? Yang ingin saya capai ya anak-anak yang di kelas tinggi tersebut itu idealnya sudah bisa baca Al-Quran, yang nantinya anak-anak itu sudah, untuk saya kan materinya agama kelas 5-6 kan ada ayat-ayat pilihan ataupun di luar juz amma, di luar surat-surat pendek itu yang idealnya anak itu harus bisa, harus sudah fasih membacanya gitu loh Bu. Jadi pembelajaran biar lancar, kemudian biar tujuan pembelajaran itu tercapai gitu. Oh, jadi tujuan obrolan kita hari ini adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan panjenengan tadi, bahwa ada siswa kelas atas ini yang masih belum bisa lancar membaca Al-Quran, ngoten nggih? Iya. Iya, baik. Kemudian kondisi yang saat ini panjenengan hadapi itu bagaimana? Kondisi di lapangan maksud saya. Apakah hanya siswa putri yang tidak bisa membaca atau keseluruhan ngoten? Kalau real di lapangannya itu kelas 4, 5, 6 Bu ya. Yang saya resahkan itu 4, 5, 6. Oke, kelas 1, 2, 3 juga ada sih. Cuma karena 1, 2, 3 mungkin basicnya masih ikro ataupun masih surat-surat pendek yang masih bisa dimaklumi lah. Itu kalau masih bisa dipoles itu kelas, dalam proses lah Pak. Iya, kelas tinggi Bu, kelas 4, 5, 6 itu enggak laki-laki, enggak perempuan, sama saja. Jadi ya masih banyak lah yang belum bisa baca Al-Quran itu. Terus itu berarti kondisi yang ada di panjenengan gitu. Jadi masih banyak yang belum bisa. Kemudian untuk kondisi apa ya?
latar belakang orang tua, mungkin apakah di rumah itu ndak ada bimbingan untuk baca Al-Qur'an atau hanya bimbingan itu terjadi di sekolah saja, napa pripun, Bapak? Kalau bimbingannya itu gini, Bu, anak itu sebenarnya juga ada, saya lihat itu ada di desa yang saya SD itu, Nggih. di desa yang tempat SD saya bernaung itu ada TPK-nya, namun sepertinya setelah saya selidiki beberapa waktu yang lalu dan akhir-akhir ini itu ini banyak anak yang tidak mengaji itu kelihatannya itu faktor dari apa ya, orang tuanya yang kurang apa ya, cara bahasa Jawa ini kono kurang merhatekno, kurang metai. Jadi anak-anak itu kalau dibilang kalau nggak dituntun, mata nggak di apa ya, diperhatikan secara khusus untuk mengaji, itu berarti anaknya ya nggak sampai ngaji karena gini, orang tuanya kan karena di SD saya itu SD-nya desa, Bu. Nggih. Jadi orang tuanya itu kalau sebagian besar itu kan buruh pabrik, kemudian ada yang di Mereman itu buruh tani. Oh, buruh tani, nggih, buruh Mm-mm. tani. Jadi kadang di bapak ibunya itu berangkat pagi pulang sore pulang malam. Jadi pendidikan ngajinya itu karena ngajinya itu setelah sekolah formal, jadi kurang kurang terperhatikan. Bahkan nanti kalau ibunya pulang habis maghrib itu sudah mungkin kayaknya sudah capek, nggak bisa ngajari gitu, seperti itu, Bu. Oh, nggih. Jadi dapat saya simpulkan Bapak dari apa yang panjenengan sampaikan tadi bahwa kurangnya dukungan dari pihak orang tua. Nggih, bener. Terus Mm-mm. kemudian begini, apakah ada Bapak dukungan dari sekolah untuk yang selama ini? Apakah sudah ada dukungan yang berjalan dari pihak sekolah ngoten untuk membantu anak-anak ini bisa membaca? Oh gini, ada, Bu, yang sudah saya lakukan dari 2 tahun terakhir ini setelah saya masuk CPNS, masuk di SDN Telemang khususnya, Bu, ya. Nggih. Apa Bapak Saya tindakannya? mengadakan program itu BTV, Bu, baca tulis Al-Quran itu jam ke-0 itu sebelum bel itu kan, meskipun rumah saya jauh itu berangkat lebih dulu jam 6 lebih seperempat itu sudah nyampe sekolahan, bahkan sebelum bel jam 7 kurang seperempat itu saya sudah, jadi setengah 7 itu saya sudah ada di sekolahan untuk membimbing anak-anak yang khusus tadi. Jadi nggak semuanya, saya screening dulu. Mungkin dari kelas 6 itu ada dari 10 siswa ada 4 atau ada 6 yang belum bisa. Nah, itu saya sekolahnya saya ajukan gitu. Masuknya saya mungkin kadang ya dua-dua, kadang 3. Jadi saya secara bergantian itu bimbingan baca tulis Al-Qur'an itu yang sudah berjalan. Namun itu kurang efektif, Bu. Karena ya tadi apa ya, kurang, jadi setelah itu selesai jadi di rumah gak dilalar lagi, nggak di apa, nggak di apa ya, nggak diaji mana, jadinya ya hilang. Bahkan karena menurut saya 15 sampai setengah jam itu ngaji itu kurang, sangat kurang sekali. Terus pokoknya kurang itu intinya. Waktu seperti Nggih. itu kurang Berarti maksimal. kan kalau dapat saya ambil kesimpulan dari panjenengan, ini kan sudah ada tindakan dari pihak sekolah kayak seperti yang panjenengan lakukan tadi kan seperti Iya, pembiasaan ngoten nggih. Yang iya. dilakukan di jam ke-0 berarti kan sebelum memulai pembelajaran. Mm-mm. Nah, dari apa yang panjenengan sampaikan tadi, ini kan ada beberapa peluang yang sudah ada. Maksudnya kan mungkin dari pihak orang tua memang belum ada dukungan, tapi dari pihak sekolah sudah melakukan bentuk action. Kira-kira dari hal ini, panjenengan untuk yang posisi hari ini ku dari kalau di ranking dari nilai 1 sampai 10 panjenengan sekarang berada di posisi nomor berapa, Bapak? Untuk mewujudkan apa ya, tujuan yang ingin panjenengan capai tadi yaitu anak-anak bisa membaca. Kondisi hari ini Kondisi hari ini sebelum berada atau di poin oh, kelima, keempat, di poin ketiga, Bu, sangat miris sekali masih. menurut saya. Oh, oke. Dari poin ketiga nih. Iya. Kemudian setelah obrolan ini kira-kira Bapak itu pengen mencapai angka berapa supaya bisa dikatakan bahwa tindakan panjenengan ini sudah
sudah ada kemajuan seperti itu. Target panjenengan itu di angka berapa? Dari kondisi saat ini itu berada di angka 3, berarti selanjutnya ini pengen targetnya itu di angka 5 atau di angka 8 atau pripun? Oh gini Bu, nggak muluk-muluk sih harapan saya. Mungkin Nggih, di poin 7 atau 8 itu sudah bagus karena sudah notabene bagus di ya. ya di tempat ngajar saya itu kan lokasinya di pegunungan. Jadi Betul. terus Oh, SDM-nya orang tuanya juga mohon maaf mungkin masih kurang peduli terhadap anak-anaknya mungkin karena ya mungkin SDM-nya mereka atau mungkin peduli tentang pendidikannya itu masih kurang. Jadi karena saya lihat di apa ya profil di sekolah itu latar belakang orang tuanya itu pendidikannya rata-rata masih SD, masih SMP putus sekolah gitu. Jadi apa ya? oh nggih. Jadi Oh, untuk berarti yang jenengan nggih. tanyakan target saya ya 7 atau 8 itu sudah Iya, oke. muluk-muluk. Dari posisi panjenengan sekarang kan berada di poin 3, berarti setelah ini nanti tujuan Anda adalah di poin 7 paling tidak ya, 7 atau 8. Kemudian kan ini kalau yang saya tangkap itu kan ada gangguan dari apa ya, dari maksudnya bukan gangguan tapi kendala yang dihadapi adalah yang pertama dari pihak orang tua. Kemudian kira-kira untuk mengatasi solusi ini pripun Bapak? Maksudnya hambatan dari pihak orang tua ini untuk mengatasi solusinya pripun? Iya, gini, saya itu punya angan-angan, punya antang-antang, punya apa ya? Planning Pak Bambang kecil-kecilan. suaranya enggak terdengar. Oh iya, iya. Gini Oh, Bu, nggih. ini saya punya angan-angan, punya planning Mhm. apa ya kecil-kecilan itu ya masih di benak saya masih berupa mindset sih belum. Nggih, pripun Ini pripun? saya akan ini satu paling tidak saya ingin ngobrol dengan orang tuanya dari ke hati ke hati ataupun mungkin bisa dikondisikan atau dibantu oleh tetap dengan kepala sekolah juga kan itu mulai itu Nggih. waktunya Bu itu kalau saya punya gambaran itu mungkin suatu waktu namun terbentur waktunya karena orang tuanya itu sibuk kerja kemudian untuk libur aja itu sulit kayaknya itu rencana saya ya itu ngobrol dengan orang tuanya itu Bu terutama. Iya. Kira-kira kalau ngobrol dengan orang tua itu apakah harus secara face to face atau mungkin ada media, komunikasi lainnya yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk, apa ya, Pak, ya, untuk ya menjalin komunikasi lebih awal lah dengan pihak orang tua. Kira-kira ada nggak, Hmm. Pak? Ada Bu tapi kurang kurang efisien karena pertama satu beberapa orang tua itu ada grup WA, WhatsApp, Oke, paguyuban itu betul. ada. Namun yang megang itu putranya, katakan nggak si orang tua asli, maksudnya katakan kakaknya si murid yang paling barep gitu. Karena orang tuanya itu katanya nggak punya WA, nggak punya HP, jadi informasi apapun itu ya yang nerima kakaknya yang barep gitu. Maka kakaknya yang rata-rata seperti itu. Kemudian kalau ada mungkin beberapa yang wali muridnya mungkin ada yang relatif muda itu pun juga kurang aktif di paguyuban gitu. Jadi Oh, nggih. kalau planning saya tetap face to face itu, namun Oke, berarti pemberitahuannya tetap lewat WA. iya, berarti kan panjenengan, untuk komunikasi dengan pihak orang tua itu menunggu jadwal pertemuan. Kira-kira kapan, Pak, itu? Ya, Akhir semester nopo ada rapat ini koordinasi? kadose ini Bu. Di penerimaan ini kan sebentar lagi ada apa SAS ya, Iya, sumatif betul akhir betul betul. semester. Itu kan anak-anak kadosnya nerima rapot juga kemudian bisa mendatangkan orang tua dan mungkin di apa ya di space itulah saya bisa masuk mungkin minta izin ke kepala sekolah dulu untuk bisa masuk agak untuk ngobrol dengan orang tuanya deh seperti itu mungkin planning saya. Oke. Berarti selain, apa namanya, komunikasi dengan pihak orang tua, kira-kira dukungan lain apa ya, Bapak, yang mungkin bisa membantu panjenengan untuk melancarkan, mencapai tujuan panjenengan tadi? Mm-mm. Yang paling utama ya tetap itu Bu Orang karena tua. kita juga ya orang tua dan juga koordinasi kita tetap kepada sang manajerial kita yakni kepala sekolah Kepala itu paling sekolah, ya. iya ya itu Atau kemudian mungkin nanti ada bisa nggih, mungkin ada apa, ada kerjasama yang lain ngoten?
Adakah yang bisa Iya, mungkin mendukung? dengan bisa rencana saya juga mau melibatkan komite juga, komite sekolah Oh, atau ngoten. organisasi paguyuban itu, kemudian juga wali kelasnya, Bu, wali kelasnya di masing-masing kelas. Karena saya lihat itu ada beberapa wali kelas yang juga enak lah bacaan Al-Qur'annya dan juga insya Allah alumni pesantren kados sih. Jadi Oke. insya Allah Hmm. kapabilitasnya mencukupi. Oh, ngoten. Iya. Eh, iya waktunya habis. Ya Bapak, ini tadi saya terpental. Ini masih sekitar ada 1 menit lagi saya mau menyelesaikan. Pripun Pak? Boleh, silakan Oh, lanjutkan. oke. Karena tadi terpental waktu Bapak. Mohon maaf. Ya, jadi rencana Pak Bambang tadi kan Mm-mm. sudah banyak ya komunikasi dengan orang tua, KS, wali murid, teman sejawat, dan juga komite. Kira-kira rencana panjenengan ini kapan bisa dieksekusi? Karena kalau ketika itu ada rencana kan tidak bisa berjalan dengan lancar ketika kita tidak melangkah seperti itu. Iya. Ini Bu, ada rencana jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka Iya, panjangnya oke. saya tetap nunggu nunggu giliran itu, nunggu penerimaan rapot itu Bu. Jadi Oh, di berarti akhir nunggu SAS ya. akhir semester ini ya. Kemudian Betul. jangka pendeknya yaitu tetap saya menggetolkan, meskipun nanti mungkin setelah semester kan mungkin anaknya kurang begitu aktif di pembelajaran karena pembelajaran sudah selesai lah. Mungkin sebelum libur juga akan saya semakin tambah jamnya pelajaran untuk pembelajaran BTH, baca tulis Al-Qur'annya itu. Itu Oke, oke, jangka terima pendeknya. kasih. Terima kasih Pak. Mungkin bisa disimpulkan Bapak apa yang panjenengan dapatkan dari sesi coaching hari ini. Oke. Eh, Oke, Terima monggo. kasih Bu Ati, sangat membuka mindset saya dan membuka hati saya yang awalnya tadi galau Oke. dan masih bingung. Dengan waktu yang Namanya terbatas juga Bapak ya. nggih, pemikiran sendiri, maksudnya pemikiran sendiri itu beban. Kalau keagamaan itu kan mungkin piye iki caraku ngenanganin ta, mungkin dengan jenengan ngobrol dengan jenengan jadi semakin terbuka planning-planning saya, kemudian Oke. rencana-rencana saya. Terima kasih dari awal karena ini fokus mapel saya, jadi insya Allah tercerahkan dan terbuka mindset saya setelah ngobrol dengan panjenengan. Itu Ya. kesimpulan saya malam ini. Oke, semoga semoga bisa bermanfaat Bapak ya. Dan nanti setelah penerimaan raport, saya harapkan itu nanti bisa 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 ada waktu lagi untuk kita ngobrol hasil nyata yang sudah panjenengan lakukan nanti seperti apa. Biar Siap, nanti siap, siap. apa yang jenengan angan-angankan itu bisa terlaksana dan bisa Mm-mm. anak-anak ini juga sudah bisa ada perubahan ngoten Pak nggih. Siap, 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 siap. Terima kasih, mohon maaf atas Terima keterbatasan kasih waktu kita kembali. ngobrol hari ini Pak Bambang. Semoga Siap. lancar Kita semuanya. sambung lagi lain waktu Bu Oke. Ati. Ya, betul. Terima kasih. Tak Salam sehat ceritoni Bapak. nabi-nabi. Siap, Salam alhamdulillah. sehat. Salam sehat. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.